الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda li kulli muqawwanin minhuma, ni'matul ijadi wa ni'matul imdad. An'ama 'alaika awwalan bil ijad wa thaniyan bitawali al imdad. Ada dua nikmat yang tidak bisa terlepas darinya siapapun yang hidup diciptakan oleh Allah, dan mesti bergantung kepadanya, kepada dua nikmat tadi, oleh setiap makhluk. Dua nikmat itu adalah ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nikmat diciptakan dan nikmat diberikan keberlangsungan hidup. An'ama 'alaika awalan bil ijad. Pertama, Allah berikan nikmat kepadamu dengan diciptakanmu. Wa thaniyan bitawalil imdad. Yang kedua, Allah memberikan atau memenuhi kebutuhan hidupmu. Kita ulangi. Ni'matani ma kharaja mawjudun minhuma. Ada dua nikmat yang siapapun makhluk tidak bisa terlepas dari dua nikmat itu. Wala budda li kulli muqawwanin minhuma. Dan tidak ada satupun makhluk yang tidak bergantung kepada dua nikmat itu. Yang pertama, ni'matul ijad, nikmat penciptaan. Kemudian wa ni'matul imdad, nikmat dipenuhi kebutuhan hidup. An'ama 'alaika awalan bil ijad. Yang pertama, Allah berikan kamu nikmat dengan diciptakan. Kemudian yang kedua, diberikan kebutuhan hidup sehingga bisa melanjutkan keberlangsungan hidup. Jadi di sini secara singkat ada dua nikmat besar kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, kepada semua ciptaan Allah, dan semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Maka semua ciptaan Allah, seluruh makhluk, seluruh alam ini terkhusus di sini memang dituju untuk kita manusia, tidak terlepas daripada dua nikmat besar. Jadi yang pertama, nikmat ijad,
Yang kedua nikmat imdad. Nikmat ijad yaitu nikmat diciptakan dari tidak ada, kita kemudian diadakan oleh Allah. Minal adam ila wujud, dari tidak ada menjadi ada. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Maryam, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan telah aku ciptakan engkau, kata Allah, min qablu, yang mana sebelumnya, wa lam taku syai'a, kamu bukan apa-apa. Artinya dari tidak ada, sebelumnya kita tidak ada, sebelumnya seluruh makhluk ini tidak ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairu. Allah sudah ada, yang adanya Allah, tidak ada permulaan, tidak ada awal, yang mana Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Kemudian makhluk dari tidak ada diadakan oleh Allah. Salah satunya kita manusia. Jadi wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, sebelum telah kuciptakan engkau, yang mana sebelumnya engkau tidak ada. Ini namanya ni'matul ijad, nikmat diciptakan. Kemudian yang kedua yaitu namanya ni'matul imdad. Itu nikmat Allah berikan, Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita sehingga keberlangsungan hidup kita bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu namanya ni'matul imdad, diberikan kebutuhan kita. Dan ini sesuai dengan ayat firman Allah dalam surat yang lain. Allah berfirman, walaula ni'mata rabbi lakuntu minal muhdharin. Dan kalau bukan karena nikmat Tuhanku, dan kalau bukan karena nikmat Tuhanku, lakuntu minal muhdharin, sungguh aku telah menjadi orang-orang yang hancur atau orang-orang yang rusak. Jadi dua ayat ini, ayat yang pertama berbicara tentang nikmat ijad, ayat yang kedua berbicara tentang nikmat al-imdad. Pertama nikmat diciptakan, yang kedua nikmat diberikan kehidupan sehingga keberlangsungan hidup kita berjalan dengan baik selama kita hidup di dunia ini. Jadi siapapun manusia tidak terlepas daripada dua nikmat itu. Sehingga kalau dua nikmat itu dua-duanya dari Allah, maka tidak ada alasan kemudian untuk kita manusia merasa memiliki, apalagi untuk kemudian merasa sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Kita dari tidak ada diadakan oleh Allah, kemudian kita hidup di dunia ini semua imdad, pemberian Allah. Jadi sebenarnya kita tidak ada apa-apanya di dunia ini selain hanya menjalani saja. Menjalani saja, kita dibalas kalau berbuat baik itu hanya karena niat dan tekad kita. Kita dibalas buruk kalau berbuat buruk, itu pun karena niat dan tekad kita. Selain itu tidak ada. Yang kita punya, Allah berikan ruang untuk kita selama hidup ini cuma niat saja. Niat dan tekad dalam berbuat sesuatu. Dari situ saja. Selain itu, tubuh kita milik Allah. Tangan, kaki, semua milik Allah. Kita ke masjid, ini kita pakai tubuh milik Allah. Jadi kita dibalas pahala datang ke masjid. Ini bukan karena tubuh kita ke sini. Kalau tubuh Allah yang bawa, kekuatan kita Allah yang berikan, bukan. Tapi ketika kita punya niat dan tekad yang kuat, dari tadi malam sudah punya rencana besok subuh, bangun subuh ke masjid raya, salat subuh, dengar pengajian ilmu, itu diberikan pahala. Tubuh kita enggak, itu milik Allah. Demikian juga perbuatan buruk. Ya, kalau kita melakukan perbuatan buruk, tubuh kita juga Allah yang gerakkan.
Cuman dari mana kita dibalas keburukan atas perbuatan buruk yang kita lakukan? Karena niat saja dan tekad. Itu saja dibalas buruk. Tubuh tetap Allah yang gerakkan. Jadi kalau nanti kemudian dalam akidah kita diajarkan bahwa semua yang manusia lakukan itu adalah di bawah kendali Allah, Allah yang atur apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itulah maknanya. Yang menggerakkan, yang memberikan kekuatan tubuh untuk berbuat baik Allah. Yang memberikan kekuatan tubuh untuk berbuat buruk Allah. Kalau tanpa kekuatan dari Allah, bagaimana tubuh ini bisa bergerak? Jadi dari mana kita diberikan pahala? Dari mana kita dibalas? Dari niat dan tekad kita. Seperti dulu sebelumnya pernah kita sampaikan, kenapa Allah menghukum orang-orang yang membakar Nabi Ibrahim? Namrud waktu itu membakar Nabi Ibrahim. Kenapa dihukum? Nabi Ibrahim kan tidak terbakar. Tapi dengan mereka membakar, mereka dikutuk. Dan Namrud kemudian diazab oleh Allah, diberikan hukuman. Mati dengan masuk seekor binatang lalat ke telinganya, mati, dan lain semua dikutuk, diazab di dunia dan di akhirat nanti. Padahal kan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tapi kenapa mereka tetap dicela? Yang membuat mereka dicela itu adalah ketika niat dan tekad mereka ingin berbuat buruk kepada Nabi Ibrahim, itulah yang membuat mereka dicela. Kalau masalah terbakar tidak terbakar, itu urusan Allah. Api-api milik Allah, api itu membakar kalau Allah perintahkan, api tidak membakar, Allah perintahkan juga. Pada kasus Nabi Ibrahim, api tidak membakar. Justru api dari fungsinya membakar berubah menjadi es, mendinginkan. Kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau pendingin. Wa salaman, dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi kalau ada, maka dalam hadis al-qatil wal maqtul finnar, Rasulullah mengatakan si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kan para sahabat bingung. Wahai Rasulullah, kalau si pembunuh okeylah dia masuk neraka. Yang terbunuh kenapa juga ikut masuk neraka? Rasulullah mengatakan yang terbunuh itu dia sebenarnya pembunuh juga, cuman duluan terbunuh saja. Jadi yang membuat dia masuk neraka apa? Dia telah berniat dan bertekad membunuh lawannya. Cuman dia terbunuh duluan, kalah. Jadi yang dibalas itu niat dan tekad. Bukan karena tubuh kita, semua perbuatan kita memang semua di imdad Allah. Makanya kalau ada kasus dalam hal masalah ini, ada satu kelompok, tim yang sudah berencana ingin merampok sebuah rumah. Jadi bukan hanya sekedar berangan-angan ini rumah ini banyak ini kalau kita rampok. Bukan itu, tidak dibalas sama Allah sebelum dia eksekusi. Itu ya. Tapi kalau si perampok ini sudah berniat dan bertekad ingin merampok, sudah diatur segala strategi, kita akan berangkat malam ini, kendaraan kita pakai ini, kemudian alat yang kita bawa ini, tim kita ini, satu orang masuk dari depan, satu orang dari belakang, kemudian nanti kondisi di dalamnya begini-begini, kita ambil ini kita rampok, dalam perjalanan meledak ban mobilnya. Perampokan tidak terjadi. Dibalas enggak sama Allah? Dibalas. Mengadal ya. Dibalas. Tapi kan perampokan tidak terjadi. Sama seperti dibalasnya kaum Nabi Ibrahim ketika membakar Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi yang pertama kita kembali ke sini. Nikmat yang Allah berikan yang pertama adalah nikmatul ijad. Allah ciptakan kita. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Karena Allah tidak butuh kepada kita. Jadi Allah ciptakan kita ini bukan karena Allah butuh kepada kita. Maka karena
Allah ciptakan kita bukan karena butuh kepada kita, berarti ini memang hadiah untuk kita, kan begitu. Makanya dalam memaknakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah, kecuali untuk menyembahku. Kira-kira apa makna ayat ini? Bisa enggak kita maknakan tidaklah kuciptakan manusia dan jin atau jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku? Bisa enggak kita artikan, oh berarti Allah menciptakan kita biar ada yang menyembahnya? Bisa enggak kita artikan seperti itu? Oh berarti ayat ini ingin dikatakan di sini Allah menciptakan kita untuk ada yang menyembah Dia. Berarti kalau tidak ada kita, enggak ada yang menyembah Dia. Tidak bisa kita artikan seperti itu. Nah, itu bahaya sekali, rusak maknanya itu, rusak tauhid. Berarti Allah butuh kepada kita, berarti kita boleh dong kalau mau solat, alah saya mau solat, sayang enggak ada yang solat kepada Allah, sayang Allah. Tidak bisa maknanya seperti itu. Allah tidak butuh kepada kita, Allah tidak butuh kepada kita menyembah Dia. Mau satu dunia ini dari Adam sampai hari kiamat semua menyembah Allah, tidak menambah sedikit apapun kemuliaan Allah. Dia tetap mulia sebagaimana Dia mulia sebelum Dia menciptakan seluruh alam. Dan seandainya seluruh makhluk semua sepakat, dari langit dan bumi, dari pertama diciptakan sampai akhir, semua sepakat untuk melawan Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau memuji Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi Dia menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maknanya karena Allah pencipta kita, maka sepantasnya kita sebagai ciptaan itu menyembah Allah. Kan kita ciptaan makhluk, kita ini abdun, budak, ya harus tunduk kepada Tuhan. Bukan itu kebutuhan Allah, bukan. Itu memang identitas kita sebagai yang diciptakan, ya menyembah. Karena sudah dibantu sama seseorang, ya kita balaslah jasanya. Sadar dirilah, ya, ada orang bantu kita, ya, bantu kita, suka kasih ke kita, berarti posisi kita kan harus berbuat baik kepada dia, harus membalas, berusaha untuk membalas. Jadi bukan karena Allah butuh kepada kita. Nah, maka oleh karena itu di sini disebutkan al-ijad, kita diciptakan itu adalah nikmat besar. Makanya para mufassirin tadi, para ulama tafsir ketika memaknakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu pendapatnya banyak sekali itu. Dan tidak ada satupun yang mengatakan maksud ayat itu Allah ciptakan kita biar ada yang menyembah Dia. Kalau kita tidak diciptakan, enggak ada yang sembah. Tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu, dan tidak mungkin. Syekh Zaini Dahlan dalam kitab Tashilul Husul ila Ma'rifatillah war Rasul, itu di mukaddimahnya beliau membahas masalah itu, mengumpulkan semua pendapat ulama. Dan tidak ada satupun yang mengatakan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin biar ada yang sembah aku, tidak ada. Tapi liya'budun itu ingin Allah kasih tahu kita, itulah hakikat kita, jangan macam-macam. Jangan aneh-aneh. Hakikat kamu diciptakan, hakikat kamu abdun, budak. Maka kenali dirimu, hakikat dirimu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dengan seseorang mengenal dirinya, identitas dirinya, hakikat dirinya di alam ini, maka dia dengan begitu akan mengenal siapa penciptanya. Jadi kalau orang tidak pernah menyadari bahwa dia itu hanya seorang budak Allah, hanya seorang ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah, selama dia tidak sadar posisinya seperti itu, maka selama itu dia tidak akan menyembah Allah atau tidak benar-benar menyembah Allah. Dan di antara manifestasi atau hasil daripada keyakinan itu adalah tidak ada sombong, hilang sifat sombong. Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus menganggap diri tinggi? Semua dari tidak ada menjadi ada, Allah yang adakan. Kemudian yang kedua, nikmat imdad, itu juga dari Allah. Apa nikmat imdad? Allah berikan semua kebutuhan kita di dunia ini.
Sederhananya kita sering mengulang-ulang bahwa kehidupan yang kita jalani sampai titik ini, sampai hari ini semua tidak pernah kita prediksikan waktu dulu kita masih kecil. Pernah nggak waktu kita masih SD dulu membayangkan nanti umur 50 tahun jabatan saya di sini di kantor, pekerjaan saya di sini, penghasilan saya begini. Pernah enggak? Pernah enggak kita begitu detail berpikir nanti saya akan begini. Tidak ada, tidak pernah. Artinya yang terjadi selama ini sepanjang kita sudah menjalani kehidupan di dunia ini semua di luar prediksi kita, baik itu baik maupun buruk menurut kita. Baik berhasil atau tidak berhasil, ini semua di luar prediksi kita. Berarti maksudnya adalah ada yang mengaturnya. Itulah imdad. Kalau tidak ada yang mengatur, seharusnya ya hidup kita sesuai yang kita inginkan dari kecil dulu. Tapi faktanya kan tidak. Nah, kalau ada yang terjadi sesuai planning, menyona 10%. Kenapa? Menyona 5%. Menyona yupnya lah. Lain yang terjadi selamanya, nyo kata kerja ini, ada kerja dia tak ada bengahnya, tak ada ini, orangnya tak ada idenya. Ini kan tidak sedetail ini kita planning. Tapi seperti berjalan terus. Sampai ada orang kalau kita tanya, apa kunci sukses Anda? Sampai ada orang menjawab, saya juga tidak tahu, pokoknya saya sudah jadi seperti ini. Itu baru bagus sebenarnya jawabannya. Itu jawaban yang menyatakan dirinya itu sebagai makhluk yang dikendalikan oleh pencipta. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda bisa seperti ini, sukses seperti ini? Dan itu pernah saya dapatkan jawaban itu dari salah seorang dubes waktu itu di Mesir. Dia punya perjalanan karir yang luar biasa. Jadi dalam sebuah seminar dia memberikan materi, ditanya oleh seorang mahasiswa di sana. Dan jawaban itu tentu membuat semuanya itu terkejut. Ditanya, apa kunci sukses Anda? Kami baca dari autobiografi Anda bagus sekali. Singkat beliau jawab. Saya juga tidak pernah memprediksikan, tidak pernah. Saya hanya menjalani kehidupan saya, menjalankan perintah Allah, disuruh kerja-kerja, disuruh ibadah-ibadah. Pokoknya sudah jadi seperti ini. Itulah jawaban yang betul. Jangan kemudian jawaban seolah-olah apa yang sudah kita dapatkan hasil keringat kita. Jangan, oh ini karena saya begini, saya atur begini, maka Anda juga harus ikut saya. Itu, ya. Inilah imdad. Dalam hadis qudsi lebih spesifik Allah katakan dalam hadis qudsi yang panjang, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni. Hai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah orang-orang lapar. Itu hakikat kita. Maka Allah ingatkan spesifik dalam hadis qudsi itu, kullukum ja'i', semua kalian lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makan. Fastat'imuni, maka teruslah minta makan kepadaku. Jadi dalam kita berdoa, ya Allah berikan saya rezeki, limpahkan rezeki kepada saya, itu sebagai bentuk perintah Allah minta makan. Begitu cara berdoa. Jadi kita berdoa ini sebagai bentuk perintah Allah. Allah suruh kita minta makan kepada Dia, karena pada hakikatnya Allah yang memberikan kita makan. Jadi bukan berdoa kemudian di situ mengatur-ngatur seperti ini, mengatur Allah, ya Allah beginilah, begini, kalau bisa begini, jangan begitu, kalau bisa begini, saya mau ini. Tidak. Ya Allah berikan saya rezeki. Karena hanya Engkau yang mampu memberikan saya rezeki, dan rezeki saya darimu, wahai Allah. Begitu. Sehingga doa kita itu membawa kita menyadari bahwa yang kita peroleh selama ini, penghasilan, kemudian kita nikmati di warung kopi, nanti minum kopi, itu semua dari Allah. Kemudian Allah ingatkan dalam hadis qudsi itu, kullukum 'ar illa man kasautuhu fastaksuni. Semua kalian itu telanjang, kata Allah. Ya betul, kita keluar, begitu kita lahir kita telanjang, tidak ada pakaian. Kullukum 'ar, kalian itu telanjang, illa man kasautu, kecuali
orang yang makhluk yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Jadi di sini Allah ingin menekankan hakikat kita. Kemudian kullukum dhal fastahduni illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Semua kalian sesat, kata Allah. Ini orang yang suka ngomong orang lain sesat, dia pun sesat sebenarnya. Kan ada orang suka si fulan sesat, si fulan sesat. Dia pun sesat sebenarnya. Siapa yang ngomong? Allah. Kullukum dhal, kalian semua tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah, kata Allah. Fastahduni, maka senantiasalah minta hidayah kepadaku. Jangan asik menyesatkan orang. Kita sendiri minta hidayah kepada Allah. Kita juga dalam posisi sesat. Dan kalau hari ini kita sedang berada di jalan hidayah, itu pun tidak ada jaminan hidayah akan terus berada bersama kita sampai akhir hayat. Maka fastahduni, minta selalu hidayah sama Allah. Kayak dalam solat selalu kita baca ihdinas siratan mustaqim. Ada orang bertanya, kenapa mesti diulang-ulang ihdinas siratal mustaqim? Apakah tidak cukup sekali? Tidak cukup. 1000 kali pun tidak cukup. Sampai akhir hayat tidak ada jaminan hidayah itu akan terus ada Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada jaminan, maka kita terus baca ulang-ulang setiap salat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai nanti kita betul-betul sudah kembali kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Maksudnya sampai mati kan, kalau dah mati dah betul-betul yakin, dah nampak semua hakikat semuanya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dua nikmat ini perlu untuk selalu kita ingat, kita pasang dalam jiwa dan hati kita. Jadi yang pertama, kita diciptakan adalah satu nikmat besar dari Allah. Jadi jangan kemudian alah kepa ciptakan. Kan ada orang seperti itu, mengeluhnya, level mengeluhnya mengerikan. Level mengeluh, level tidak menerima hidup. Kenapa? Kalau begini ceritanya, maunya saya tidak diciptakan saja. Kalau sudah diciptakan, berarti itu hadiah. Namanya hadiah, pasti bagus. Ma khalaqnakum abatha, kata Allah. Tidaklah kuciptakan kalian itu sia-sia. Selama kita masih hidup di dunia ini, berarti kita masih ada fungsi, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Kalau kita sudah mati, sudah waktunya mati, berarti sudah tidak ada fungsi lagi. Makanya hati-hati terus, hidup ini memberikan manfaat supaya kita panjang hidup. Kalau hidup kita sudah tidak lagi memberikan manfaat, tandanya siap-siap untuk yang ditarik balik sama Allah, tidak ada manfaat lagi di dunia. Cuma kadang-kadang kita enggak sadar, kita kadang-kadang merasa kehidupan kok begini, kenapa begini. Kita tidak sadar bahwa kita ada manfaat. Nah, jadi itu namanya nikmat ijad. Jadi ini dua nikmat besar, dan ini kira-kira mafhum yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dapat kita pahami. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال
الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل دوما الله